Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali lagi bersama saya Ronald Tahe Sitepu dalam program Kohelet Modern Channel. Saudara, dengar-dengar isu mengenai COVID-19 gelombang ketiga semakin ramai diperbincangkan. Dan ada yang mengatakan solusi satu-satunya adalah vaksin Nusantara yang sampai saat ini belum diizinkan sepenuhnya untuk beredar karena masih tahap pengujian. Dan pada kesempatan ini kita akan dengarkan langsung informasi lebih lengkap dari hambanya Evangelis Daud Tony untuk memberkati kita semua. Selamat mendengarkan. Thomas, ya Pak Daud. Ya, sekarang ini baru ribut tentang gelombang ketiga, Thomas. Kenapa Pak Daud? Penting doa semua untuk bulan Februari, Thomas. Februari Pak Daud ya. Kita berdoa Februari sampai Juni supaya semua aman, Thomas. Aman Pak Daud ya. Memang apa yang Pak Daud dapatkan, Pak Daud punya prediksi Pak Daud? Waktu saya doa ya digerakkan untuk mendoakan bulan Februari sampai Juni, Juli, Thomas. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli ya. Kita doa supaya kekuatan Tuhan ada di Indonesia, Thomas. Amin. Kita berdoa semua ya, Thomas ya. Ya Pak Daud. Gimana perkembangan pelayanan, Thomas? Saya baru sampai Pak sama Mami Dep di Jakarta. Besok mau ke Manado Pak. Mau tanya apa, Thomas? Itu Pak tentang yang bulan Februari dan sampai bulan Juli itu apa aja yang Pak Daud dapatkan Pak Daud? Yang jelas saya gerakkan Tuhan untuk mendoakan Februari sampai Juni Juli, Thomas. Gitu ya Pak Daud. Iya. Kita berdoalah supaya semuanya aman ya, Thomas ya. Pasti aman kalau kita semua berdoa bersama-sama menggerakkan hati Tuhan Pak. Sekarang kan sudah MU, Omikron, wah macam-macam, Thomas. Seperti yang Pak Daud katakan ya, jadi bermutasi berbagai macam-macam ya. Ini kan bermutasi sampai puncak 5 tahun, Thomas. Nah, di atas 5 tahun, error, Thomas. Error Pak Daud ya. Di bawah 10 tahun, jadi kasus influenza flu biasa, Thomas. Ya. Dan ini kan katanya, ini Omikron apa ini kan katanya berbahaya, Thomas. Ya. Bahkan bisa vaksin-vaksin yang ada bisa enggak nanganin itu. Makanya yang bisa menyelesaikan itu dendritic cell, Thomas. Ya. Ingat, sekarang sudah hampir 2 tahun. Kurang berapa tahun lagi, Thomas? 3 tahun lagi, Pak. 3 tahun lagi. Yang penting kita orang Kristen dalam Tuhan sungguh-sungguh jangan kopyor. Makanya ini harus segera keputusan presiden kita doakan, Thomas ya. Iya, Pak Daud. Nah, Thomas. Iya, Pak Daud. Ini setel lagi, Thomas. Oke, sudah tak Pak Daud. kasihkan ke Thomas. Karena kemarin dihacker lagi sama para mafia-mafia vaksin. Iya, Pak Daud. 2 tahun Indonesia telah berperang melawan pandemi COVID-19. Bergelut dengan coronavirus yang menyebar di seluruh dunia memang tidak mudah. Penanganan dan penanggulangan penyakit COVID-19 ini melibatkan banyak pihak dan pemerintah pun juga berjibaku dengan waktu untuk menghentikan pandemi COVID-19 di Indonesia. Namun sayangnya masih banyak rakyat Indonesia yang kurang memahami penyakit ini, bahkan cenderung tidak menghiraukan. Alhasil banyak rakyat Indonesia yang menjadi korban. Kematian pun tidak dapat terelakkan. Berbagai hal preventif telah banyak dilakukan, mulai dengan kampanye 5M, cuci tangan dan pemakaian masker, PSBB, PPKM, hingga vaksinasi. 13 Januari 2021, untuk pertama kalinya Presiden Joko Widodo menerima vaksin COVID di Istana Negara, sekaligus menandai mulainya program vaksinasi di Indonesia. Demi menyukseskan program vaksinasi COVID-19, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menggunakan 7 jenis vaksin berbeda.
Vaksin Sinovac CoronaVac asal Tiongkok menjadi jenis vaksin pertama yang digunakan. Sementara vaksin lainnya adalah vaksin produksi PT Bio Farma, Sinopharm, Novavax, Pfizer-BioNTech, Oxford AstraZeneca, dan Moderna. Namun ada satu vaksin yang menarik perhatian publik, bahkan menjadi polemik, yakni vaksin Nusantara yang digagas oleh putra bangsa. Vaksin Nusantara merupakan vaksin COVID-19 yang kini tengah dikembangkan dan diuji di Indonesia. Inisiator riset vaksin Nusantara, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Terawan Agus Putranto menyatakan bahwa vaksin dengan metode sel dendritik buatan anak bangsa ini mampu mengakhiri pandemi COVID-19 di Indonesia. Sel dendritik dipilih usai berkaca pada kejadian SARS di Cina 2002 silam. Vaksin Nusantara diklaim sebagai vaksin pertama di dunia yang menggunakan pendekatan sel dendritik. Pendekatan ini membuat vaksin tidak memiliki kandungan virus corona yang sudah dilemahkan dan ikut disuntikkan ke dalam tubuh. Sel dendritik dalam vaksin Nusantara merupakan komponen dari sel darah putih yang dimiliki setiap orang, lalu dipaparkan dengan antigen protein S dari virus penyebab COVID-19 yakni SARS-CoV-2. Selanjutnya, sel dendritik yang telah mengenal antigen ini akan diinjeksikan ke dalam tubuh kembali. Ketika diinjeksikan ke tubuh, sel dendritik yang sebelumnya sudah menjalani masa inkubasi dan diperkenalkan dengan rekombinan antigen SARS-CoV-2 akan memicu sel-sel imun lain. Sel-sel imun ini akan membentuk sistem kekebalan memori terhadap SARS-CoV-2. Cara mengeluarkan sel dendritik dengan mengambil darah orang yang akan divaksin, kemudian diolah di laboratorium untuk menumbuhkan sel dendritik. 2-3 hari masa inkubasi sel diberikan antigen. Antigen ini tidak disuntikan ke tubuh, tetapi diberikan langsung ke sel dendritik di laboratorium. Vaksin Nusantara hanya perlu 8 hari untuk mencampurkan komponen antigen beragam varian baru. Setelah sel tumbuh, baru kemudian disuntikkan kembali kepada tubuh yang sama. Vaksin lainnya seperti vaksin Sinovac, Pfizer, AstraZeneca mengandalkan sel dendritik yang sudah ada di dalam tubuh manusia. Sementara vaksin Nusantara mengeluarkan sel dendritik dari dalam tubuh lalu diinjeksikan kembali dalam tubuh. Sangat berbeda dengan keefektifan vaksin konvensional yang sangat menurun menghadapi mutasi varian baru. Vaksin Nusantara mampu menghadapi mutasi varian baru dalam waktu beberapa hari saja. Hal itu dikarenakan vaksin konvensional saat diinjeksikan ke tubuh akan mencari sel dendritik untuk memunculkan imunitas dan membutuhkan jangka waktu lama. Sedangkan vaksin Nusantara yang berbasis dendritik sel akan langsung aktif saat diinjeksikan, sehingga sangat menaikkan imunitas dan antibodi tubuh. Guru Besar Molekuler Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga dan Ketua Tim Riset Corona dan Formulasi Vaksin Profesor Dr. Hewan Hairul Anwar Nido mengatakan bahwa hasil analisis laboratorium terhadap relawan vaksin imunoterapi Nusantara tahap kedua sangat bagus karena tidak dijumpai kejadian ikutan pasca vaksinasi atau KIPI dan tidak banyak dijumpai hal-hal yang fatal. Saat rapat dengar pendapat RDP dengan Komisi 7 DPR RI di ruang rapat Komisi DPR RI 16 Juni 2021, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Terawan Agus Putranto menjelaskan jika vaksin berbasis sel dendritik vaksin Nusantara buatan Indonesia. Dr. Terawan menunjukkan satu kotak berisi perangkat vaksin tersebut. Dalam perangkat di kotak tersebut menyatakan 90% lebih bahan produksi sudah ada dan dibuat di Indonesia. Hanya 2 bahan berasal dari Amerika Serikat. Komisi 7 DPR RI setuju melanjutkan riset pengembangan vaksin Nusantara. Dan saat ini laporan uji klinis fase 2 vaksin Nusantara telah dilaporkan ke WHO dan selangkah menuju uji klinis tahap 3 untuk menjadi solusi pandemi. Vaksin Nusantara asli karya anak bangsa, bukan produk dari luar, dan tercatat made in Indonesia. Vaksin Nusantara dapat diproduksi massal. Pada tahap awal 5 juta vaksin kit per bulan dan akan meningkat menjadi 10 juta vaksin kit per bulan di bulan ketiga. Dan peningkatan produksi berikutnya sesuai kebutuhan. Saat ini vaksin COVID-19 sangat dibutuhkan oleh dunia.
Jika diekspor, vaksin Nusantara karya anak bangsa ini juga mampu menghasilkan devisa untuk mengurangi current account deficit. Tidak seperti vaksin lain yang jelas akan menggerus cadangan devisa dan menaikkan current account deficit semakin tinggi. Saat ini negara lain seperti Turki, Malaysia, Filipina telah meminta uji klinis tahap 3 dilakukan di masing-masing negara. Namun hal tersebut ditolak oleh Dr. Terawan dan tim karena vaksin Nusantara harus menjadi legacy Indonesia karena merupakan karya Indonesia, buatan Indonesia. Vaksin konvensional membutuhkan biaya mahal untuk riset dan pengembangan. Vaksin Nusantara tidak membutuhkan banyak biaya dan murah. Bahkan biaya pengiriman vaksin Nusantara diklaim rendah karena tidak membutuhkan alat penyimpanan dengan suhu minus 80 derajat Celcius dan sebagainya. Selain itu, bahan baku pengolahan vaksin Nusantara cukup mudah dan bisa dikirim ke beberapa fasilitas kesehatan. Saat ini korban di bumi pertiwi yang positif sudah mencapai lebih dari 4 juta orang dan yang meninggal karena pandemi COVID-19 sudah di atas 130.000 jiwa. Akankah kita harus menunggu korban berjatuhan lebih banyak lagi? Keputusan Presiden sebagai Panglima Perang tertinggi sangat ditunggu untuk segera mengaplikasi senjata untuk melawan musuh yang semakin ganas ini, yaitu vaksin Nusantara, karya anak bangsa yang sudah terbukti efektif dalam uji klinis fase 2 dan sudah dicoba diaplikasikan oleh pejabat-pejabat tinggi negara maupun tokoh-tokoh masyarakat dengan hasil yang sangat luar biasa. Tinggal selangkah lagi senjata bisa digunakan, yaitu keputusan Panglima Perang tertinggi untuk memberikan komando pelaksanaannya agar merah putih tetap berkibar di dirgantara dunia. Kenapa saya divaksin? Karena pernah sejarah ini saya ulangi ya Thomas ya. Ya, pada waktu Perang Dunia Kedua, Thomas. Apa Thomas? Perang Dunia berapa Thomas? Perang Dunia Kedua Pak Daud. Waktu itu kakek saya ikut perang dan dia dalam satu tim dalam perang itu Thomas. Ya, Pak untuk Daud. melawan penjajah Thomas. Ya. Dan waktu itu Thomas, kakek itu pernah ikut peta Thomas. Ya. Suatu kali terjadi wabah Thomas. Terjadi apa Thomas? Wabah Pak Daud. Dari wabah ke orang Jawa namanya pagebluk Thomas. Pagebluk. Nah, ada satu yang lolos Thomas. Ada satu lolos sembuh Thomas. Ya. Langsung kakek saya punya inisiatif Thomas. Langsung punya inisiatif, dia berpikir Thomas, dia ambil jarum suntik, ambil darah yang sembuh itu Thomas. Oh, iya Pak Daud. Nah, setelah itu darah yang sembuh, orang yang sembuh ini Thomas disuntikkan semua ke teman-temannya di bagian kakinya Thomas. Di bagian kakinya. Nah, yang darahnya cocok itu kering dan terbentuk antibodi sehat langsung Thomas. Ya, dan yang darahnya tidak cocok Thomas, itu demam panas 2 hari Thomas. Oh, ya Pak Daud. Tapi sembuh Thomas. Ya. Dan timnya kakek saya itu yang dalam Perang Dunia Kedua, kakek saya cerita Thomas, Ya. semua Thomas selamat dan lolos dari wabah pagebluk itu Thomas. Wow, luar biasa ya. Nah, di situ kakek saya berkata sama saya Thomas, bahwa kalau nanti di masa depan, ingat Thomas, nanti apa Thomas? Di masa depan. Kalau nanti di masa depan terjadi wabah atau pagebluk. Nah, sekarang ini kan wabah pagebluk pandemi Thomas. Iya Pak Daud. Nah, di situ kakek saya ngomong, harus dengan darah manusia Thomas. Oh, ya. Karena manusia ini genetikanya beda dengan monyet maupun kerbau sapi, Thomas. Betul, Pak Daud. Karena apa? Kita ini adalah genetikanya manusia, Thomas. Bukan Iya, sapi, Thomas. Betul, Pak Daud. Bukan dari gurita, atau bukan dari yang namanya itu ikan pari, atau monyet. Nah, kita adalah manusia. Nah, harus dengan darah manusia. Iya. Nah, di situ kakek saya ngomong, harus dengan darah manusia. Nah, makanya Thomas, saya tidak mau divaksin setahun lebih loh Thomas. Untuk menunggu satu, ingat Thomas, yang berasal dari darah manusia. Nah, ini lebih sempurna Thomas. Ini darah dari darah kita sendiri
diproses, masuk ke dalam badan kita lagi. Betul. Ini yang benar, Thomas. Iya, Pak Makanya Daud. saya ini, Thomas, tidak mau disuntik sini, Thomas. Nanti jarum suntiknya banyak sekali, jadi kaleng-kaleng, Thomas. Jadi apa, Thomas? Jadi kaleng-kaleng, Pak Daud. Kalau vaksin Nusantara ini sekali seumur hidup, Thomas. Betul, Pak Daud. Nah, waktu itu Pak Terawan ngomong sama saya, Thomas. Ya. Kakek kamu itu orang jenius di zamannya, Thomas. Oh, ya Pak Daud. Nah, kenapa? Dia punya inisiatif seperti itu, Thomas. Dan itu kan pengetahuan teknologi zaman itu kan tidak sehebat sekarang, Thomas. Betul, Pak Daud. Tapi dia punya inisiatif seperti itu, Thomas. Nah, Dokter Terawan berkata, itu kakek kamu itu manusia yang jenius di zamannya, Thomas. Amin. Karena apa? Dia bisa ambil keputusan, dia punya ide, langsung berani mencoba. Yang hebatnya itu berani mencoba, Thomas. Ya. Nah, makanya saya hanya mau divaksin yang berasal dari darah manusia, Thomas. Yes. Dan lebih sempurna adalah darah kita. Nah, saya tidak mau divaksin dengan suntik kaleng-kaleng. Apa, Thomas? Suntik kaleng-kaleng vaksin. Nah, dan saya ini, Thomas, berapa kali ketemu orang corona sampai koroni, Thomas. Iya, Pak Daud. Tetap negatif, Thomas. Iya, Pak Daud. Ada namanya dendritic cell itu, Thomas. Jadi, Ya. Thomas, ingat, Thomas. Ya. Kenapa saya ulang lagi? Pokoknya 1 bulan ini kita ulangi terus, Thomas. Iya, Pak Kenapa? Karena yang kemarin dihacker lagi, ada yang jahat, Thomas. Iya. Berapa kali tayang hacker lagi, berapa kali tayang hacker lagi. Makanya saya sengaja tayangkan. Itu yang hacker itu kan mafia-mafia vaksin, penjahat-penjahat yang perlu bertobat, Thomas. Iya, Pak Daud. Makanya kita doakan Presiden Jokowi supaya diberi kekuatan untuk berani, untuk dengan tegas, supaya vaksin Nusantara ini, Thomas, Ya. disahkan untuk seluruh Indonesia. Amin. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King.